dari 2016 saya sudah sampaikan bahwa para pakar ahli bumi kita di seluruh dunia memprediksi tahun 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau yang berat melanda seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Dan kita saat ini sudah mendekati penghujung fase keempat. Kita sebentar lagi akan mendapatkan agenda-agenda terberat, yaitu tanda-tanda besar kiamat akan dimulai. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Jawabannya Allahu a'lam. Tanda-tandanya semua hampir nampak pada saat ini. Bahkan boleh dikatakan 97 atau 96% tanda-tanda penghujung, tanda-tanda kecil kiamat sudah nampak semua. Hanya tinggal beberapa kecil lagi yang belum. Setelah itu disambut dengan tanda besar kiamat pertama, bumi dihantam oleh meteor, dan akibat hantaman meteor terjadilah kegelap gulitaan bumi ini secara total selama 40 hari 40 malam, tidak nampak satu pun. Orang tak bisa bedakan siang, tak bisa bedakan malam. Lamanya 40 hari 40 malam ini disebut dengan dukhon. Kabut, debu dan asap bersatu menyelimuti bumi. Saking tebalnya, walaupun jam 12 siang, tebalnya kabut, debu dan asap ini bersatu, Pak. Telapak tangan didekatkan macam ini, tak mampu lihat apa-apa, saking tebalnya kabut, debu dan asap itu. Dan hari pertama, hari kedua panas sekali. Yang tersiksa pada dukhon ini, kejadian dukhon ini hanyalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang-orang mujrim, orang-orang zalim. Sementara umat Nabi yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum hantaman meteor yang menimbulkan dukhon, mereka ketika terjadinya dukhon, kata Rasulullah, hanya terserang flu dan demam saja. Jadi orang-orang soleh, orang-orang beriman ini hanya terserang flu dan demam saja, berkat lindungan iman dan amal solehnya selama ini. Sebelum kejadian dukhon, sebelum hantaman meteor, dia sudah benar imannya, sudah banyak amal solehnya, Allah jaga dia. Tapi yang sengsara itu siapa, Pak? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang murtad, orang zalim, para penjahat, ahli maksiat. Mereka-mereka ini tersiksa oleh dukhon. Baik, dukhon hanya 40 hari 40 malam. Setelah bumi kembali terang, matahari kembali nampak, maka terjadilah kelanjutan. Berarti sebelumnya sudah dimulai, yaitu kemarau ekstrim yang sangat ekstrim. Panas melanda muka bumi ini di mana-mana, ya. Dan jaraknya antara satu dengan dua paling hanya 2 tahunan, antara tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhon dengan tanda besar kiamat yang kedua. Jaraknya lebih kurang itu hanya 2 tahun. Sebelumnya sudah terjadi kemarau. Seperti yang kita rasakan hari ini, kemarau sudah kita alami cukup panjang tahun ini dan cukup berat, betul tidak? Nah, kaum muslimin, dan itu bukan hanya di Surakarta, bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Tahun ini kita semua menyaksikan awal daripada kemarau yang berat. Tahun ini seluruh dunia. Tahun depan bagaimana? Yuk sama-sama kita saksikan. Saya berani mengatakan tahun depan 2 kali lipat tahun ini. Ustadz tahu dari mana? Yang pertama, dari 2016 saya sudah sampaikan bahwa para pakar ahli bumi kita di seluruh dunia memprediksi tahun 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau yang berat melanda seluruh dunia. Jadi 3 tahun berturut-turut. 2019 ke 2020 tahun pertama, 2020 ke 2021 adalah tahun kedua, 2021 ke 2022 adalah tahun ketiga. 3 tahun berturut-turut. Berarti awalnya sudah kita rasakan kemarin, ya. Sekarang sudah mulai hujan-hujan kan? Tapi hujan-hujan yang ada pun tidak sebanding dengan sebelum-sebelumnya, karena 1/3 air dari langit sudah Allah tahan sekarang. Tahun depan 2/3 air dari langit Allah tahan. Tahun berikutnya lagi total dari langit Allah tidak akan turunkan hujan. Ini akan menimbulkan petaka yang sangat-sangat berat
bagi manusia yang hidup di bumi. Lah kalau hanya satu provinsi atau satu negara yang mengalami kemarau, insya Allah negara yang lain bisa bantu. Bagaimana kalau ini seluruh negara di dunia mengalami peristiwa yang sama? Maka siapa yang bantu siapa? Yang terjadi adalah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu orang karena lapar akan brutal. Demi sepotong roti, demi sesuap makanan, dia akan tega membunuh orang lain yang punya makanan. Dia akan bunuh tetangganya sendiri yang punya makanan. Maka saat itu wakatul haraj, sangat banyak terjadi pembantaian dan pembunuhan demi berebutan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.